Waalaikumsalam. Wah, ini ada orang Iya Pak, nih. iya Pak. Aduh, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Iya Pak, ada yang bisa dibantu? Bapak ada nggak, Mas? Bapak lagi keluar Pak. Keluar? Iya. Nah, saya mau ajak kerja bakti ini. Kita kan ada kerja bakti ini di kampung kita. Iya. Ya maklum lagi ada pandemi gini, musim pancaroba, kita bersih-bersih. Gitu. Nah, kalau Mas aja dah ikut dah. Gimana? Ya elah Pak, saya mah nggak bakat kerja bakti. Ya elah Mas, itu mau kerja bakti, kita kumpul sama warga. Iya, selain satu tujuan untuk kerja bakti kita untuk bersilaturahmi ya sama warga, untuk membersihin juga lingkungan sekitar. Jadi ada banyak nyamuk demam berdarah, itu lingkungan kotor gitu. Jadi tuh selain itu ya kita juga sama-sama lah kita gitu. Jadi biar Mas ikut aja nggak apa-apa, perwakilan Bapak dah. Ya gimana? Saya tuh nggak bisa kotor Pak, nggak bisa kotor nih. Kalau kotor gatel-gatel saya. Ya ilaha illallah. Lah mandi abis begitu. Nggak bisa, kuku saya tuh udah pedikul. Itu nggak bisa. Ya ilah tinggal dipotongin lagi. Udah kalau begitu tinggal rapiin lagi, bersih-bersih. Kumpul sama warga kita. Emang gitu. apa sih Pak fungsinya itu? Ngapain sih kerja bakti? Itu Pak. Ngapain kan? Emang lu nggak bisa bayar orang apa? Bukan soal bayarnya Mas, gitu. Soal bayar mah kalau Mas mau bayar mah kan alhamdulillah ya. Biar kita buat minum kopi segala macam, makan gorengan. Tapi alangkah bagusnya Mas ikut sama kita kerja bakti. Itu tujuannya tadi udah saya sebutin. Kita tuh menambah silaturahim nih ya. Mas kan kita ngeliatin anaknya Bapak nih. Wah Bapak aja rajin kerja bakti. Gitu. Mas juga ikut. Itu tujuannya itu kita tuh satu, kita sama lingkungan kita deket, silaturahim kita deket sama lingkungan. Nah terus bersihin juga itu, bersihin perkarangan semua biar bersih, maksudnya semua gitu. Udah Mas mau perwakilan Bapak dah. Emang pengen lihat dong Pak contoh-contoh orang yang lagi kerja bakti gotong royong Pak. Mas mau ngeliat? Iya. Oke. Nih, mana lihat. Udah lihat kan? Iya bener. Nah itu salah satu contohnya orang kerja bakti kayak gitu. Gitu Pak ya? Iya. Kalau gitu kumpul semua warga gitu kita. Enak juga Pak ya? Enak kita. Gotong royong kayak gitu Pak ya? Gotong royong paling utama. Iya. Sesuai dengan falsafah negara kita kan. Gotong royong. Gitu. Ya udah kita ikut aja Mas ya. Siap Pak ya. Sekarang saya siap kerja bakti untuk membangun negeri. Nah. Gitu. Oke Pak. Oke. Sip. Iya. Langsung ya? Langsung. Iya baik. Kita kerja bakti. Ya udah ditunggu sama warga. Iya. Jangan lupa bawa peralatan ya. Iya. Ayo, kita kerja bakti. Sip. Ayo. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus bersama-sama, gotong royong, bersatu, dan peduli sosial. Caranya? Pertama, kalau ada kerja bakti, ikuti. Kedua, kalau ada yang kena musibah, bantu bersama. Ketiga, kalau ada urunan, jangan kabur. Keempat, jaga jarimu dari ujaran kebencian. Kelima, jadikan sosmedmu sebagai ajang pemersatu dan kepedulian sosial. Keenam, jangan ngomongin keburukan orang lain. Ketujuh, beban tim adalah tanggung jawab bersama. Kedelapan, kalau ada apel dan upacara, ikuti yang semangat. Kesembilan,
rajin baca sejarah bangsa. Ke-10, jadikan senyum sebagai kepribadianmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Peduli dan manusia bak sekeping koin mata uang. Sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Koin seperti ini loh. Kalian kenal Yotsin? Saya sih nggak kenal. Tapi beliau tuh ngomong gini. Tidak ada yang namanya manusia yang menciptakan sendiri. Kamu akan mencapai tujuan hanya dengan bantuan orang lain. Kalau saya sih setuju. Saya yakin kelompok saya juga setuju. Hari gini mau ngapa-ngapain sendirian aja. Kalau saya sih nggak mau. Kelompok kami juga nggak mau. Gimana, Li Bimbo? Salam Pancasila. Baik Mas Komar, terkait lunturnya kepedulian sosial dan gotong royong dalam diri, terutama pada generasi milenial kita, saya ingat dengan kalimat bijak dari Winston Churchill. Beliau berujar, jika tidak ada musuh di dalam, musuh di luar tidak bisa menyakitimu. Jadi, jika dalam diri kita ada semangat kerja yang tinggi, semangat persatuan yang tinggi, semangat gotong royong yang tinggi, dan peduli dengan sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun kulit, niscaya seberapapun besarnya musuh, seberapapun canggihnya musuh kita, tidak akan mampu menggoda, mecah belah, dan menghancurkan kesatuan bangsa dan negara kita tercinta Republik Indonesia. Ode Musdid, bagaimana? Salam Pancasila. Setuju Mas Bimbo. Saya teringat dengan seorang pujangga yang mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah sendiri karena kamu selamanya berhubungan dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial akan saling membutuhkan satu sama lain. Seyogianya kita harus bekerja sama, saling menghargai, baik di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan kerja kita, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Gimana Mas Eko? Salam Pancasila. Baik Pak Laude, saya juga punya pepatah dari seorang tokoh dunia. Beliau berkata, kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua milik satu ras manusia. Seperti kita ini bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, banyak suku, banyak bahasa, berbeda warna kulit, dan berbeda bahasa juga. Tapi kita semua memiliki darah yang sama, yaitu warna merah, dan warna tulang yang sama, yaitu warna putih. Yaitu kita sama-sama satu Indonesia. Bagaimana, Bro Ali? Salam Pancasila. Setuju, Mas Eko. Kita ini tinggal di bangsa yang berbineka, dari latar belakang yang berbeda-beda. Bersama-sama kita membangun bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Karena tanpa kebersamaan, bangsa kita tidak akan bisa maju. Seperti kata seorang penyair muda, Mati Sepanek, persatuan adalah kekuatan. Ketika ada kerja tim dan kolaborasi, hal-hal indah dapat dicapai. Ya kan? Udah Bambang? Siap Pak Ali, salam Pancasila. Saling peduli, berbagi, bergotong royong adalah cara terbaik ketika persoalan-persoalan bangsa ini tidak bisa dipecahkan sendiri. Masalah wabah, masalah hutang, masalah ekonomi, dan lainnya. Kita semua ini adalah makhluk sosial yang pasti sangat bergantung kepada kekuatan teamwork dan kerjasama. Peduli dan bergandeng tangan berbagi pengetahuan merupakan gagasan yang berlian. Yang dibutuhkan adalah kolektif dan kolaboratif solution agar pemecahan masalah mampu mencakup berbagai perspektif. Dengan demikian, pemikiran bersama pemecahan masalah menjadi semakin kaya akan perspektif. Sebab ya kita semua dapat memberikan kontribusi positif sesuai pengetahuan kita masing-masing. Ada sebuah pepatah yang luar biasa, ketika laba-laba bersatu, maka mereka bisa mengikat seekor singa. Bukan begitu, Akang Nevi?
Salam Pancasila. Mas Bambang mantep banget. Poinnya adalah simpel saja. Semua untuk satu dan satu untuk semua. Itu kata Alexander Dumas. Artinya bahwa kita bangun Indonesia dari kita. Sekecil apapun peran kita akan berkontribusi untuk Indonesia maju. Mari bersatu padu dengan bergotong royong di lingkungan kita, dengan peduli kepada sesama kita, mereka yang memerlukan uluran tangan kita pada saat kita ada di atas. Disitulah kita sudah berkontribusi kepada negara. Betul nggak, Kang Agung? Salam Pancasila. Setuju banget, Pak Nepi. Kita nggak bisalah hidup sendiri-sendiri. Mau nggak mau, kita harus gotong royong dan bersatu biar kuat. Seperti sapu lidi ini, ada peribahasa yang mengatakan persatuan adalah kekuatan, sementara perpecahan adalah kelemahan. Gimana Bu Rosa? Salam Pancasila. Baik Mas Agung, saya akan lanjutkan bahwa manusia tidak terlepas kehidupannya dari orang lain. Artinya siapa saja yang masih hidup tidak bisa tidak harus berhubungan dengan orang lain. Itulah kehidupan. Kehidupan ini harus ada kepedulian, karena kepedulian menjadi kunci utama persatuan. Sedangkan persatuan merupakan langkah positif dalam memecahkan berbagai permasalahan. Mengapa kita berbicara tentang masalah? Hidup ini tidak terlepas dari masalah. Masalah kecil jangan diperbesar, masalah besar jangan diperluas. Marilah tetap menjaga persatuan sehingga terang bagi sesama. Seperti yang diyakini Baha'u'llah, seorang rohaniawan Persia, dalam ajarannya, begitu kuatnya cahaya persatuan sehingga bisa menerangi seluruh bumi. Demikian, Sueka Kak Afsa. Salam Pancasila. Bu Rosa, jadi persatuan dan kemenangan itu sama menurut Samora Machel. Pada akhir-akhir ini bangsa Indonesia terasa sedang diuji kemampuannya, terutama dalam merawat persatuan. Bangsa ini majemuk tetapi bersatu, sehingga disebut Bhinneka Tunggal Ika. Keadaan seperti itu tidak mustahil dalam kehidupan sehari-hari, masih terjadi kompetisi dan bahkan konflik. Hal demikian itu sebenarnya tidak mengapa, asalkan masih berada pada kerangka untuk memajukan bangsa secara bersama-sama. Sementara itu, yang tidak dibolehkan adalah terpecah belah, disintegrasi, saling mencari kemenangan dan keunggulan, tetapi sekaligus juga merendahkan dan mengabaikan pihak yang lain. Kebersamaan adalah keadaan yang seharusnya selalu dirawat secara bersama-sama. Perasaan menang boleh dimiliki, tetapi jangan sampai menjadikan yang lain ditinggal, direndahkan, dan diabaikan. Bangsa yang majemuk pasti masing-masing memiliki ciri-ciri, nilai-nilai, adat istiadat, dan lain-lain yang berbeda-beda. Perbedaan itu tentu harus diakui dan dihargai. Mengakui tidak berarti harus mengikuti dan atau meniru. Memahami dan menghargai ciri, karakteristik, sifat orang lain tidak perlu diartikan sebagai kekalahan. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku yang berbeda-beda tentu akan menjadi indah jika masing-masing berhasil saling mengenal dan menjaganya. Mengenal adalah awal dari proses untuk saling memahami dan kemudian menghargai, saling kasih sayang, dan akhirnya berbuah saling tolong-menolong. Bangsa ini menjadi menang dalam arti berhasil menjaga persatuan manakala proses tersebut dijalankan semestinya. Oleh karena itu, jika setiap orang berhasil menjaga dirinya sehingga tidak menyampaikan sesuatu yang menjadikan orang lain tersinggung, terganggu, dan bahkan marah, maka bangsa ini akan meraih kemenangan yang sebenarnya, yaitu menang atau berhasil dalam menjaga persatuan yang diamanahkan kepada warga negara. Salam Pancasila. Salam Pancasila.